Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani, edisi hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dan hari ini kita akan bersama-sama memulai hari. Sebelum memulai hari, kita akan mengawali dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur Bapa karena kasih setia dan anugerah-Mu serta penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh memulai tanggung jawab kami di hari yang baru pemberian-Mu. Namun sebelum segala sesuatunya kami mulai, Tuhan, pada hari ini kami ingin mendasari hidup kami dengan tuntunan dari firman-Mu. Kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau menolong kami Tuhan di dalam merenungi dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab Keluaran pasal 34 ayat 21. Dan yang kedua adalah dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dari Keluaran 34 ayat yang ke-21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, memelihara, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema jangan tersesat dan jangan menyesatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menuju suatu tempat yang sebelumnya kita tidak pernah tahu di mana tempat itu berada? Ada kemungkinan kita akan tersesat untuk sampai pada tempat tersebut jikalau kita tidak memiliki petunjuk ataupun ciri-ciri yang jelas tentang tempat tersebut. Atau barangkali kita pernah melakukan sebuah perjalanan di mana di dalam perjalanan tersebut di tengah jalan kita akan menemukan beberapa tanda-tanda peringatan seperti misalnya hati-hati ada tikungan tajam, atau hati-hati ada bahaya tanah longsor, atau barangkali mungkin awas banyak anak-anak yang menyeberang, dan sebagainya. Dan jikalau kita tidak memperhatikan dan melakukan tanda-tanda peringatan tersebut, besar kemungkinan pula terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam perjalanan kita tersebut. Demikianlah juga kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ada tanda-tanda peringatan yang harus kita perhatikan dan kita lakukan, yaitu firman Tuhan. Dengan memperhatikan dan melakukan firman Tuhan tersebut, kita sudah menjaga diri kita
sehingga tidak tersesat di dalam kehidupan iman kita. Selain daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, kita juga perlu memperhatikan dan menjaga setiap ucapan dan tingkah laku kita, agar setiap aspek kehidupan kita menjadi berkat dan bukan sebaliknya menjadi batu sandungan dan menyesatkan orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya itu pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, agar memperhatikan dirinya dan ajarannya, sehingga kehadirannya sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan orang-orang yang mendengar ajarannya. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana caranya kita agar kita mengetahui tanda-tanda peringatan tersebut? Disinilah kita memerlukan hubungan yang erat dan kedekatan dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Seperti yang difirmankan di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-21, di mana 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Di sini kita perlu mengingat dan juga perlu bagi kita untuk senantiasa menyiapkan waktu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, dengan membaca firman-Nya, dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga sungguh kita memiliki hubungan yang semakin hari semakin erat dengan Tuhan, dan kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, serta kita bisa memiliki karakter-karakter Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini dapat menjadi dasar dan tuntunan kehidupan kita hari ini dan juga hari-hari ke depan. Selamat menjadi teladan-teladan Kristus, jangan tersesat dan jangan menyesatkan orang-orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah Bapa, kami bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi rema di dalam hati kami dan menjadi tuntunan kami di dalam kami melangkah dalam kehidupan kami maupun kehidupan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.